Definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulisan yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Karya ilmiah dapat berbentuk laporan, penelitian, artikel, makalah, dan buku referensi. Berdasarkan kandungan isinya, karya ilmiah dapat dikelompokkan menjadi laporan hasil pengkajian atau penelitian maupun tinjauan, ulasan, atau gagasan ilmiah. Menurut jenis karya ilmiah ada 3. Yang pertama yaitu karya ilmiah adalah naskah memberikan pengulasan serta membahas suatu masalah tertentu di masyarakat. Suatu karya ilmiah yang ditulis dan diterbitkan menyajikan laporan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penyajian karya ilmiah juga harus sesuai dengan aturan dan etika yang disepakati dan dipatuhi oleh komunitas ilmiah sehingga apa yang disampaikan tidak ambiguitas. Jenis karya ilmiah yaitu laporan penelitian, artikel, makalah, skripsi, kertas kerja, dan tesis. Yang kedua yaitu karya semi ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisannya yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga yaitu karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau yang sering digunakan. Yang macam-macam karya non-ilmiah yaitu cerpen, dongeng, roman, novel, dan drama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan karya ilmiah dan juga persamaan karya ilmiah. Yang pertama, dari struktur bahasanya, karya ilmiah itu menggunakan bahasa baku, sedangkan semi ilmiah menggunakan kata formal dan juga yang populer. Sedangkan yang non-ilmiah yaitu biasanya menggunakan konotatif dan juga menggunakan kata-kata yang populer. Dari struktur penulisannya, karya ilmiah itu berupa terdapat pertama ada pembuka, pendahuluan, inti masalah, penutup, dan juga ada daftar pustaka. Dari selanjutnya semi ilmiah yaitu biasanya dari struktur penulisannya yaitu ada fakta, opini, dan juga opini dari penulis tersendiri. Sedangkan non ilmiah yaitu biasanya ada orientasi, konflik, klimaks, dan juga ada anti klimaks. Lalu dari fakta yang disajikan, karangan ilmiah biasanya itu fakta berdasarkan pengamatan atau sudah diverifikasi kebenarannya. Sedangkan semi ilmiah yaitu biasanya fakta umum yang bersifat subjektif, yaitu bisa benar ataupun salah. Sedangkan non ilmiah biasanya itu hanya pendapat pribadi, yaitu biasanya berasal dari fakta pribadi. Sedangkan dari unsur-unsur yang dimuat, karya ilmiah itu berupa kata, angka, tabel, gambar, dan juga grafik. Sedangkan semi ilmiah juga sama. Dan non ilmiah itu biasanya kata dan angka, yaitu bebas, tidak ada suatu unsur yang harus terpaut dari non ilmiah. Selanjutnya dari contohnya, dari misalnya karangan ilmiah itu biasanya jurnal ilmiah, skripsi, tesis, ataupun juga disertasi. Sedangkan semi ilmiah itu editorial, opini, tips, dan juga resensi buku. Sedangkan non ilmiah biasanya novel, roman, ataupun dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhlas Wirayuda dari kelompok 2 Bahasa Indonesia kelas IK 2 dengan nomor BP 2014-0064. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh karya tulis ilmiah. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya tulis ilmiah berisi tentang data-data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Contoh pertama karya tulis ilmiah adalah tentang pemanfaatan kembali sampah atau daur ulang sampah. Dari contoh tersebut kita harus menuliskan yang pertama adalah tentang latar belakang masalah.
belakangan ini sampah menjadi konsen besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh sampah yang berdampak bagi kesehatan manusia. Nampaknya masih banyak orang yang enggan mendaur ulang sampah sehingga menyebabkan sampah terus menumpuk. Karena itu, penelitian mengenai pemanfaatan kembali sampah penting untuk dilakukan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Maksudnya di sini bagaimana cara memanfaatkan kembali sampah. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Maksudnya dapat mengetahui cara pemanfaatan kembali dari sampah tersebut. Yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan dari karya tulis ilmiah tersebut. Contohnya, sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan masalah. Akan tetapi bukan berarti tidak ada solusi untuk hal tersebut. Ada banyak cara untuk memanfaatkan sampah, bahkan mengubahnya menjadi sumber penghasilan. Baiklah, cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.